tidak akan mengulang bab ini ya, walaupun mungkin di sekolahnya belum belajar medan magnet, jadi tetap fokus belajar medan magnet. Oke, gitu ya Dimas ya. Apa Mas? Oke. Kenapa Dimas? Aduh. Baru bangun. Aduh, orang lain baru selesai belajar, ini mah baru bangun coba. Mas, ntar saya izin sholat ya Mas, jam 5. Oke, ini mau bab baru ya. Harusnya ingat nih, harusnya kita latihan soal plus quiz. Dan kelas yang lain gitu ya udah latihan soal plus quiz karena itu kameranya matiin aja, Oh iya ya, Dimas. untung nggak kelihatan. Takutnya dia ada hal pribadi gitu kan, kayak mobil pribadi, motor pribadi kan. Ada uang di situ kan, jadi saya pengen ngambil kan, nggak tahu. Mas, Nah, jadinya kita hari ini kita akan belajar medan magnet ya. Tapi saya tidak akan mengulang bab ini. Jadi kalau Dimas di sekolah belum, tolong perhatikan baik-baik karena saya tidak akan mengulang bab ini ketika di sekolah Dimas mulai bab ini. Jadi nanti kalau ada yang lupa-lupa, lihat lagi videonya. Masih bingung nanti WA aja ya. Mas, Oke, apa? ngebuat tracker Oh, apa namanya? Itunya gimana sih, saya bingung loh. Kan udah tuh kayak begitu kan? oke. Ngebut tracker itu diisinya udah benar Dimas. Siapa yang belum ngumpulin di sini? Darren, Darren Gilang, Udah udah saya ngumpulin? Mas. Oh, udah ya. Udah ya. Oke, lupa nanti saya cek lagi. Saya sih udah saya bahas-bahasin kalau nggak salah. Itu setiap akhir bulan dikumpulkan. Saya ingin lihat perkembangannya. Kalau ada yang nggak tahu isinya, itu di checklist atau ditulisin true. Nah, nanti otomatis setiap mapel diisi di depan itu. Oh iya, di bagian depan itu ada tanggal berapa UTBK ya. Kalau ada yang merhatiin di bagian dashboard, sheet dashboard itu ada. Taruh aja di setting aja 1 April ya. Walaupun saya belum tahu berapa. Nah, jadi nanti ada countdown-nya berapa hari lagi. Kalau nggak salah ada di situ. Di bagian depan. Settingnya 1 April. Mas, Oke, ya. itu tiap materinya tuh kok diklik keluar link ya? Ya harusnya. Cuman kan itu ke itu ya. Ke Eduka ya. Heeh. Nah, tapi kalau nggak salah linknya nggak berfungsi ya. Beda beda web Oh. ya. Karena itu emang dari Eduka disebarin sama Edukanya. Jadi saya nggak ngambil, tapi memang mereka menyebarkan dan itu gratis. Makanya saya tidak mengubah isinya, jadi ya. Jadi saya tidak mengubah seolah-olah itu dari saya. Jadi itu apa adanya seperti itu. Karena saya tidak mau plagiat juga. Itu udah bagus kok. Oke, hari ini kita akan belajar tentang medan magnet. Jadi nanti kalau yang nggak ngerti sekarang itu tanyakan, ya. Mas kan tadi katanya nggak diulang. Iya, kalau hari ini lagi belajar ya seperti biasa. Ada yang nggak ngerti langsung tanyain. Tapi setelah ini hari ini selesai, ya ada yang ditanyakan itu lihat lagi videonya. Kalau videonya masih bingung baru nanti WA aja ya. Tapi kalau hari ini nggak ngerti ya tanyain, jangan diem aja. Udah diem nanti pusing teh. Oke, hari ini kita akan belajar bab yang sebetulnya ini mungkin bab ini 3 bab ya, bab ketiga di kondisi normal. Tapi memang karena kurikulumnya ada yang darurat, ada yang beda. Nah jadinya di sini kurikulumnya berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar namanya tuh medan magnet. Oke. Kita pernah dengar namanya medan perang. Ada yang tahu medan itu artinya apa? Medan? Ibu kota Sumatera Utara. Wah, itu betul ya. Dapat bagus kayaknya IPS-nya ya. Jadi Medan itu daerah di sekitar. Daerah di sekitar. Di sekitar ya. Jadi Medan itu daerah di sekitar.
Nah, karena ini magnet, artinya medan magnet itu di sini daerah di sini di sekitar magnet boleh. Kok boleh? Oke. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih, ini magnetnya saya pakai tanda kutip ya, yang masih dipengaruhi gaya magnet. Gaya magnet. Nah, pertanyaannya, kenapa magnetnya saya kasih tanda petik? Ada yang tahu kenapa? Karena magnet di sini bukan berarti magnet dalam arti kata harus bendanya magnet seperti mungkin SD SMP kita belajarnya ya. Jadi magnet di sini itu bisa magnet ya, bisa magnet atau juga bisa benda yang bersifat magnet. Jadi dia memiliki sifat-sifat magnet ya. Emang ada? Ada. Apa contohnya? Contohnya kawat berarus. Nah, kalau nggak salah yang melakukan percobaannya itu Ørsted. Jadi kalau Ørsted itu kalau nggak salah ya ini ya waktu SD, hebat amat saya hafal ya. Iya kan waktu SD saya siswa teladan ya, jadi saya hafal. Ini ada kompas ya, kompas. Kemudian kompasnya mengarah utara selatan misalnya. Nah, setelah kompasnya saya kasih kawat yang berarus di atasnya misalnya ya. Ternyata terjadi penyimpangan. Nah, kompasnya. Ini kompas kok jadi gendut kompasnya? Mungkin karena di rumah terus. Oh enggak ya. Nah, ternyata kompasnya sekarang jadi menyimpang. Artinya apa? Artinya si magnet pada kompas ada yang mempengaruhinya sehingga terjadi penyimpangan. Nah, disitulah menandakan bahwa ada namanya medan magnet ya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar, medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar, tadi itu arus, oleh kawat berarus, dikasih nama khusus. Namanya apa? Namanya induksi magnet ya. Mas, katanya si Ya. Raga masih di jalan. Oke, pada tadi saya WA. Ingat, jangan telat. Tapi ya Kata udahlah ya. kata si Raga hari ini itu apa MPK. Mas Budi yang ngomong. Apa? Katanya Mas, fisikanya besok gitu. apaan sih? Saya WA apa saya tadi habis vaksin, bener vaksin apa saya salah WA ya? Ntar saya lihat Raga dulu. Tadi habis vaksin dia WA itu saya pas lagi di mungkin 30 detik setelah disuntik dan saya jujur aja paling takut disuntik. Taler ya mas? Apa tuh? Taler ya? Sekarang sih tadi tuh ngantuk banget saya, malah lapar banget. Ini kan vaksin kedua Udah saya tanggal 12 nih. dari yang pertama. Loh, kagak ada saya tulisin mate kagak ada sama sekali. Oh, dia salah pengertian. Oke, nantilah ya. Saya bahasnya berdua aja sama Raga. Oke. Dia nanya soal, diapain Mas? Itu caranya pakai Pitagoras. Mungkin maksud dia dikirain hari ini Pitagoras kali. Oke. Kita lanjut dulu, nanti saya ceritain. Karena saya mau ngebut tracker. Wow, oke ya. Jadi kita mau agak sedikit mengebut, tapi tenang. Kalau nggak ngerti tanyain ya. Ingat, harus ditanyakan. Percuma les kalau nggak ngerti nggak nanya. Habis selesai les kagak ngerti juga itu. Makanya saya kenapa kesini langsung karena ada sekolah yang masuk sini. Kasihan udah dapat tugas tapi belum sampai sini. Oke. Nah sekarang medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat
berarus namanya induksi magnet dan dia memiliki sifat yang sama persis seperti dengan magnet ya. Jadi kalau ada induksi magnet itu simbolnya induksi magnet itu B. B itu simbolnya B itu induksi magnet. Siapa penemunya? Kemungkinan besar penemunya dia itu Tesla. Makanya satuannya T ya. Nikola T Tesla. itu Tesla. Nah, Nikola Tesla. Ada yang tahu siapa Nikola Tesla? Penemu listrik. Penemu listrik apa? Statis. Bukan. Ya. Bukan. Ya, gitu. Penemu listrik statis mah kalau nggak salah Sir Augustine Coulomb. Ya, jadi katanya orang yang paling pintar siapa? Yang kita tahu. Albert Einstein. Katanya sih Albert Einstein ya, katanya tuh Einstein. Tapi kata Einstein, orang yang paling jenius tuh bukan dia, tapi siapa? Tesla. Nah, Tesla katanya. Jadi gimana rasanya oleh Albert Einstein dibilang pintar? Kan kita aja kalau ada orang yang paling cupu terus bilang kita cupu itu sakit hati gitu loh. Ini mah ada orang pintar bilang dia itu pintar. Kenapa pintar? Oke. Jadi Tesla itu dia bisa membuat alat tanpa Menyentuh. tanpa dibikin dulu gitu ya, tanpa ada skala kecilnya. Jadi semuanya ada di otaknya. Jadi ketika dia mengajukan proposal, dia akan membuat alat untuk menghasilkan listrik bla 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 bla, ditanyain mana gambarnya. Dia belum ada, semua ada di kepala saya. Gitu. Ya, jadi dan ketika dibikin langsung jadi gitu ya. Jadi lemnya itu kepalanya. Nah, jadi kita irit tuh kalau punya lab kayak gitu ya, nggak usah beli alat-alat lab di fisika kan. Nah, ini satuannya Tesla, simbolnya B. Sekarang kalau magnet itu akan ada namanya garis-garis medan magnetnya. Ini kalau magnet. Ini utara, ini selatan. Garis-garis medan magnetnya atau medan magnet sih kalau di magnet ya. Dari mana ke mana? Dari utara ke Selatan. selatan. Pelajaran kapan itu? North. Pelajaran kapan kita belajar dari utara ke selatan? SD, SMP? SD. SD ya. Mas, jadi emang kelas 12 banyak praktek? Yang jelas ada ujian praktek itu aja. Enggak, kata guru saya tiap bab nanti bakal ada ini tugas Nah, praktek. oke, tapi kalau nggak tahu ya kalau ini, tapi biasanya prakteknya itu lab virtual ya. Nanti ada dikasih link biasanya lab virtual. Assalamualaikum Mas. Salam bagi di jalan ya. Iya Mas, saya kira hari ini mate. Tadi saya jawab Pitagoras. Pitagoras itu cara mengerjakan yang tadi tuh, Mas. Ini kalau udah ketemu 3 sama 4 diapain? Oh, itu pakai Pitagoras. Tapi bener kan akhirnya B2 kurang B1 kan? Pitagorasin B1 B2-nya. Oh. Nanti deh, ini kita bahas. Ada kok di sini. Itu saya kaget juga, pasan minggu lalu baru dikasih tugas, belum diajarin, tapi sekarang udah sampai situ. Oke, berarti di sekolah ngebut gitu ya. Jadi magnet, listrik sama apa gitu satu lagi. Listrik apaan? Pelajarannya fisika. Listrik dinamis atau bukan? Atau listrik bolak-balik? Yang kemarin kita pelajari Mas. Oh, tapi kok magnet duluan sih? Gak tahu deh. Ini dia si jali-jali, ya udahlah ya. Gak apa-apa, atau kita udah ya. Ini direkam nih, jadi jangan sampai terdengar ke gurunya. Ini kok les ini mengeluh aja sih? Enggak, cuma aneh aja gitu kan. Oke, karena sekolah lain beda. Ini beda sendiri. Jadi medan magnet itu dari utara ke selatan, ya. Nah, nanti di sini juga sama, ada arus.
Jadi arus juga menghasilkan medan magnet yang disebut induksi magnet. Juga kita akan mencari arahnya. Mencari arahnya ya. Karena di sini ada arah dan ada nilai, maka induksi magnet atau medan magnet dia termasuk ke besaran vektor atau skalar? Vektor. Vektor ya. Ingat nih, medan magnet atau induksi magnet, jadi itu dua hal yang sama. Atau induksi magnet ini termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Yang mempunyai arah dan nilai. Mempunyai arah dan nilai. Arahnya dari mana? Ke arah selatan. Arahnya dapat dari mana? Dapat dari mana menentukan arahnya nanti? Yang udah belajar, tolong di ini 2 orang di sini udah belajar. Dapat dari mana? Dari kaidah Tangan kanan. tangan kanan, ya. Ikutin jari. Jempol arahnya. Nah, nanti kita lihat ya, bisa jadi di sekolah beda, tapi saya akan berikan yang dipakai semuanya. Nah, sedangkan nilai dapat dari rumus. Jadi, karena ini vektor, maka kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat jangan tangan kiri, kasihkan nulis menjawab, dia pakai tangan kiri. Udah gitu menggunakan rumus untuk mencari nilainya. Nah, karena dia si vektor berarti berlaku sifat vektor yang selalu saya ulang-ulang. Apa mau sholat ya? Bentar itu saya mau nyatet, Mas. Lagi nyatet? Dikit lagi. Orang dicatat, maksudnya dicatatnya udah ditaruh aja. Udah saya upload, Udah, baru nyatet. Oke. Apa sifat vektor? Ada berapa sifat vektor? 6. Ada 6. Hebat amat, Dimas. Nggak tahu. Feeling. Hebat. Ada 6. Apa aja, Dimas? Kalau astagfirullah kan jadi lupa. Oke. Apa aja yang tahu? Kalau searah Silakan. ditambah, berlawanan Searah ditambah. dikurang. Ingat, searah ditambah. Berlawanan dikurang. Terus? Ada lagi yang lain, silakan. Kalau tegak lurus dipitagoraskan. Tegak lurus Pitagoras. Tegak lurus. Benar. Tegak Ya. lurus kita pitagoraskan sehingga hasilnya begini. Terus apa lagi? Kalau miring diapain? Diluruskan. Diproyeksikan atau diuraikan ya. Namanya tuh diproyeksikan. Sehingga ada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Terus kalau membentuk sudut pakai cara yang mana? Cara yang panjang. Resultannya apa? Akar dari, karena ini medan, berarti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah 2B1 B2 cos theta. Ini tetanya. Terakhir kalau mencari sudut pakai apa? Tan theta sama dengan sigma B di Y per sigma B di X ya. Nah ini sifat vektor. Harus kayak gini? Iya harus. Tapi tenang, kalau ada yang masih bingung, mungkin ya di sini kalau yang udah sering sih sama saya, mungkin sering saya tanya ini. Sifat vektor ada berapa? Nah ini ya. Jadi tenang aja, nanti seiring latihan soal, sekalian kita akan jelaskan. Oke. Nah sekarang kita akan belajar induksi magnet pada kawat lurus berarus ya. Jadi ada nomor 1 itu kawat lurus dulu deh. Kawat lurus berarus. Oke, ada kawat lurus berarus. Nah, ini ada kawat panjang
dan ada kawat pendek. Kita bahas yang kawat panjang dulu ya. Contohnya kawat panjang, ada yang tahu apa? Kawat panjang? Ada yang tahu? Oke. Sekarang contohnya kawat listrik di jalan tuh. Itu ujungnya dari mana? Yang satu lagi ujungnya di mana? Gilang? Ada yang tahu Gilang ujungnya yang satu di mana, satu lagi di mana? Di tiang. Oh, tiang. Terus udah dari tiang ke mana ujungnya? Ke tiang lagi. Enggak deng. Nah, paling ujungnya? Ke ini apa? Gardu ya? Nah, ke gardu. Satu lagi ujungnya kemana? Ke rumah. Ke rumah. Gardu utamanya itu nggak tahu di mana. Yang jelas pembangkit listriknya kalau di daerah Jawa itu di Jatiluhur, ya, sama di Bali itu ada. Jadi panjang banget. Nah itu contohnya, ya contoh kawat yang berarus dan itu panjang. Nah di sini saya gambarkan tapi pendek. Kok nggak panjang? Iya, kalau panjang saya nggak tahu gimana. Tapi ya, wah ini ujungnya tuh di atas gitu ya, atas banget. Ini di bawah banget, pokoknya panjang banget deh. Nah, di sini ada kawat ada apa namanya? Ada kabel arah arusnya ke atas. Yang kita tentukan, ini ingat nih ya, ini di sekolah bisa beda metode. Jadi jangan bilang, wah beda nih. Ini bebas ya, ngikutin sekolah boleh, ngikutin di saya boleh. Jadi kalau saya metodenya, saya menggunakan kaidah tangan kanan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini jempol. Ini 4 jari. Di dalam sini telapak tangan. Oke, kebayang nggak? Itu gambar punggung tangan, Mas. Maksudnya telapak tangan bagian depannya. Yang kelihatan ini punggung tangan, yang kelihatan ya. Tapi Oh kan iya. di baliknya ini telapak tangan. Nah itu dialah. Itu kalau online itu agak susahnya begitu. Nah gitu ya. Jadi telapak tangan menghadap ke layar berarti ini ya. Telapak tangan menghadap ke layar. Punggung tangan ke kita. Siapa yang bingung gambar saya? Saya cuma nanya gambar saya, nggak usah
Si masnya habis baterai. Halo, udah kedengeran? Halo, halo. Kedengeran, Mas. Oke, maaf ya. Iya, Mas. Mati tuh lupa nyolokin lagi. Oh ya, Mas. Oke. Ini bukan di sini yang nyolok ini. Saya mencolokkan pendingin ya, karena ngajar dari tadi. Nah, jadinya ini panas. Dan kalau panas biasanya dia mati. Jadi bukan dayanya. Oke. Oke. Kelihatan kan udah layar ininya? Belum. Belum di share. Oke. Ya, ya sudah lah ya. Mudah-mudahan nggak mati lagi nih. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo? Udah, Mas. Udah ya. Nah, waduh ini tadi saya mau gambar telapak tangan ya. Nah, ini telapak tangan, ini 4 jarinya. Ini jempol. Ini 4 jari. Tadi sampai sini kita. Nah, terus saya warnanya beda. Ini telapak tangan. Dan gambarnya ini menghadap ke layar ya, telapak tangannya. Oke, nah tadi saya tanyakan, ada yang bingung dengan gambar ini? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nah, di sini ada arus ya. Jadi di sini jempol itu menunjukkan arah arus. Jadi arusnya ke atas, maka saya gambar jempolnya ke atas. Nah, ini arah arus. Arah arus itu kuat arus ya, kuat arus itu ampere. Nah, 4 jari menunjukkan titik yang ditanyakan. 4 jari itu titik yang ditanyakan. Di titik tersebut, kemana arah medannya? Nah, itu 4 jarinya. Titik ditanya medannya. Sedangkan telapak tangan ini telapak tangan itu medan magnetnya atau induksi magnetnya. Ini dua hal yang sama ya, induksi atau medannya. Oke. Jadi kalau saya gambarnya seperti ini, artinya apa? Jempolnya kenapa ke atas? Karena arusnya ke atas. Kenapa saya gambarnya begini? Misalnya yang ditanya di sini titiknya. Misalnya di sini titik P. Misal ya, di sini titik P. Berarti di titik P, arah telapak tangannya kemana nih? Kalau kayak gini. Ke dalam, Ke arah ke layar. layar atau ke kita? Ke arah layar. Ke arah layar itu artinya dia masuk. Nah, kalau masuk itu cross ya. Simbol masuk itu dia cross. Supaya mudah saya suka bilang X itu artinya masuk gitu ya. X itu berarti dia masuk. Sedangkan kalau nanti ada dot itu keluar. Nah, bagaimana kalau dititiki misalnya di sini? Berarti kita jempolnya ke atas, 4 jarinya ke kiri. Telapak tangannya ke arah mana? Ke arah kita. Ke arah kita. Artinya itu keluar layar. Artinya kalau keluar layar berarti di sebelah sini artinya dia dot. Oke,
segini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Harus ini ya, harus ngerti banget di sini. Cuman arahnya aja. Ngerti ya? Mas, aku bingung. Oke. Kansa, coba tangan kanannya seperti ini. Udah? Itu yang ngadep ke layar itu punggungnya apa dalamnya? Telapak tangannya. Dalamnya. Oh iya, Dalamnya. Udah oh kayak iya, gini. udah. Dah. Nah, kalau titik ini betul nggak si telapak tangannya ke layar? Benar. Sekarang kalau di titik sini, coba 4 jarinya harus ke arah sini. Sedangkan jempolnya ke atas. Udah Berarti belum? dibalik gitu. Apa yang dibalik? Tangannya maksudnya. Ya, jadi tangannya jadi gambarnya nanti begini nih. Oh iya iya. Gini kan? Oh iya iya. Tangan kanannya ya, jangan tangan kiri. Nah, kalau tangan kanan gitu telapaknya berarti keluar kan di sini. Iya. Nah, artinya dia dot. Bingung nggak? Enggak. Nggak. Yang lain, ayo. Jangan sampai nggak apa-apa malu. Maksudnya malu taunya cuman berempat kan. Jadi nggak masalah daripada malunya nilai jelek nanti atau sekelas gitu kan pada tahu atau seangkatan. Kalau ini kan kita cuman berempat atau berlima ya. Berlima, berenam sama saya. Terus nanti ini saya sebarin di YouTube. Ya paling malunya yang lihat YouTube doang se-Indonesia. Se-dunia mungkin kalau ada yang lihat, oh enggak ya. Oke, sekarang kalau nggak bingung saya tanya satu-satu ya. Jadi yang gabung duluan yang saya tanyain. Bunga terakhir. Oke, ini setiap orang saya mau tanyakan dengan arah yang berbeda. Satu lagi gimana ya? Satu lagi begini deh. Ya udah satu lagi dia begini juga deh. Oke. Karena Kansa gabung duluan, saya mau tanya Kansa, mau jadi yang pertama atau mau jadi yang keberapa Kansa? Yang terakhir aja deh Mas. Yang terakhir aja, yakin? Jangan deh, ya dah, yang pertama aja. Yang pertama aja, oke. Oke. Jadi yang pertama ya. Ini ke bawah. Ke bawah itu arusnya. Berarti sekarang arus itu tadi apa? Jempol, 4 jari atau telapak tangan? Jempol. Kansa, jempol. Berarti sekarang jempolnya ke bawah. Ya. Sekarang yang saya tanya titik di sini. Kemana arah medannya? Sebentar Mas. Tangan kanan, simpen dulu catatannya. Kadang siswa gitu, enggak kok mas, saya kok beda. Kok bisa beda? Sambil nulis ya? Iya, sambil nulis ya. Itu tangan kiri berarti, oh iya gitu ya. Ini tangan kanan. Ini buat Darren, yang kedua gabung. Ini tadi Gilang dulu atau Dimas dulu? Gilang dulu deh. Ini Gilang. Ini Dimas. Dan ini buat Revo. Oke. Siapkan jawabannya ya. Ini Kansa. Ini Darren. Ini Gilang. Ini Dimas. Dan ini Revo. Udah Kansa, kemana arah medannya? Mas, ini berarti tangan sebentar. Tangan kanan. Jempolnya harus ke bawah. Telapak tangannya ke layar kan? Ke layar, artinya masuk atau keluar? Keluar. Kalau ke layar, artinya dia masuk. Oke, masuk. Oke, telapak tangan ke layar, artinya dia masuk. Oke, yang lain setuju? Ini masuk? Oke, kalau diam aja berarti setuju. Ya, Mas. Oke, Darren. Kemana arah medan di sini, Darren? Arah medannya itu yang 4 jari kan ya? Telapak tangan, 4 jari itu titiknya. Oh, keluar.
Keluar. Siapa yang tidak setuju? Oke, setuju semua. Sekarang, Gilang, Kalau ke kemana layar, arah Mas, medannya? ke layar masuk ya? Layar itu masuk, iya. Iya, masuk. Oke, masuk. Bagus ya. Dimas. Saya Iya tahu. itunya ke arah kita, berarti keluar. Masa. Di Iya sini kan? titiknya, jempolnya serong kanan. Coba. Tangan kanan, jempolnya serong kanan, titiknya di bawah sini. Titik tuh apa? 4 jari. Oh, 4 jari. 4 jari. Ke arah layar. Bingung nggak? 4 jari ujungnya itu ke arah titiknya Titik. kan? Ke arah kita. Mau apanya? Telapak tangannya? Si jarinya. Ya ke arah kita telapaknya. Oke, saya gambarin ya. Iya, benar masuk. Kenapa Iya. sih titik? Enggak. Orang. Oh itu kan gini gambarnya Iya, kan? Iya, Mas. Oke, setuju ya. Oke, berarti dia masuk. Ini nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak bisa, sekarang saya open cam nanti ya. Saya liatin telapak tangan aja. Emang bisa nggak bisa sih? Harus semuanya. Oke, Raga, kemana arah medannya? Halo? Halo, Raga, Revo. Kemana arah medannya? Halo? Kedengeran? Halo? Halo Bandung? Itu lagi ngapain itu? Bikin rangkaian listrik, Mas. Oke, nggak kedengeran kali ya. Oke. Revo, udah nggak kedengeran ini, halo? Kita skip dulu Ya, deh. Mas. Kemana arah medannya? Yang mana, Mas? Yang ini terakhir. Jempolnya ke atas yang kiri sana. Ini jempolnya. Arahnya ke dalam. Arah apanya? Iya kan? Arahnya ke dalam apa keluar? Ke dalam. Ini 4 titiknya. 4 titiknya tuh S. 4 jarinya tuh titik. Berarti jempolnya bentuknya jempol telapak tangan kanannya gini kan? Iya. Udah begini. Terus si tangan 4 jarinya muterin itunya. 4 jarinya ke titik ini. Iya. Nah, tapak tangannya ke dalam apa keluar? Keluar ya? Keluar, betul. Ya, jadi dilurusin. Kalau di sekolah mungkin digenggam, kalau di saya dilurusin. Kenapa? Karena di sekolah nanti ada kelemahannya. Ya, kalau di saya, enggak nanti ya. Oke, sampai sini kita ini dulu. Satu lagi sekarang ternyata ya arahnya tidak selalu seperti itu. Bisa jadi yang masuk atau keluar itu arusnya. Ini arusnya masuk. Ini arusnya masuk, oke. Yang ditanya misalnya di titik sini. Ini titik. Ini arusnya. Pertanyaannya kemana arah medannya? Oke, semua harus jawab. Ada Kansa, ada Darren, ada Dimas, ada Gilang, dan ada Revo. Kemana arah medannya? Revo dulu deh. Kemana arah medan di titik ini? Kalau arah arusnya masuk sekarang. Kalau tadi kan medannya masuk atau keluar. Justru sekarang arah arusnya yang masuk. Kemana arah medan di titik ini? Revo? Berarti kalau dari titik ke saya gitu. Jempolnya arusnya masuk. Oke. Titiknya di sini. Titiknya di sebelah kanan. Kemana arah medannya?
ke arah saya dong. Keluar ke arah Ya, Revo tuh diluruskan keluar. ke Oke, aku. kata Revo keluar. Gilang, kemana arahnya Gilang? Gimana Mas? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Ini kalau tadi kan arusnya ke atas ke bawah serong kiri serong kanan kan? Iya. Kali ini arah arusnya masuk. Pertanyaannya medan di titik ini ke arah mana? Ah, nggak tahu deh Mas. Nggak bisa, harus jawab. Walaupun asal nggak apa-apa. Eh, eh, eh. Gimana sih? Gini ya. Yang lain Keluar, siap-siap. keluar. Keluar, oke. Dimas, kemana arahnya Dimas? Masuk. Dimas masuk. Oke, Darren, kemana arahnya Darren? Arah medannya. Itu yang ditanya telapak ya? Yang ditanya telapak. Jadi tinggal telapaknya kemana? Jempolnya gini, 4 titiknya di sini. Telapaknya kemana? Gitu doang. Kemana Darren? Jangan takut kalau beda, nggak masalah. Ke dalam ya? Ke dalam, oke. Kansa, kemana arahnya Kansa? Masuk kayaknya, Mas. Apa? Masuk ke masuk tuh apa? Masuk tuh cross. Oh, iya ya. Oke, jawabannya tidak ada yang Benar. betul. Coba sekarang jempolnya seperti tadi tuh telapak tangan jempolnya. Jempolnya masuk ke sini. 4 jarinya ke sini. Telapak tangannya ke arah mana? Ke kanannya yang saya. Telapak tangannya ke bawah. Emang nggak pada ke bawah ya kalau jempolnya masukin ke layar? Coba deh. Arah jempolnya masuk ke layar. Oh gitu. Ya kan? Harusnya masuk. Berarti jempolnya sekarang yang masuk. Bingung nggak? Masih pada bingung nggak? Bingung. Oke. Oke, kalau bingung. Ngerti. Oke. Kalau bingung saya mau open cam ya. Mau open cam. Mudah-mudahan nggak ada yang lewat di belakang saya. Oh, kalau nggak madep keluar dulu deh. Sah. Nggak apa-apa deh ya. Kelihatan saya? Halo. Kelihatan? Ya, Mas. Kelihatan. Kelihatan ya. Mungkin yang belum pernah melihat wajah saya. Tampan. Tampan dan berani. Woi, dan gondrong ya. Oke. Lihat ya. Ini lihat. Ini layar kita anggap nih. Saya buka ya. Ini saya buka ya. Ini layar. Nah, tadi di gambarnya harusnya masuk. Tangan kita harus selalu seperti ini. Nggak boleh digini-giniin, nggak boleh. Tapi seperti ini. Oke. Nah, di situ harusnya masuk. Kalau harusnya masuk, berarti jempolnya masuk. Set. Nah, artinya gini jempolnya masuk tuh. Masuk jempolnya. Tadi saya kira jempolnya tuh ke arah titik. Iya. Kan arusnya, jempol tuh arus. Berarti kalau harusnya masuk, kalau tadi kan ke atas begini jempolnya. Kalau ini masuk ke layar. Dan ini nanti ada, terutama di Semansa. Makanya saya bahas. Sama di RP. Ya, ini masuk. Seperti ini. Oh, miring Titiknya di gitu, sebelah Mas. mana? Masuk ke dalam gini. Jempolnya tuh, jempolnya masuk ke dalam. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di sebelah kiri. Nah, ini 4 jari itu titik. Titiknya di kiri berarti gini. Jempolnya masuk, titiknya di sebelah kiri. Tapak tangannya menghadap bawah. Siapa yang masih bingung? Enggak. Kansa? Enggak, Halo, Mas. Kansa? Enggak ya? Enggak ada nih yang bingung nih. Ya, harusnya ke atas, jempolnya ke atas, titiknya di kanan, berarti dia seperti ini. Titiknya di sebelah kiri, harus ke atas begini. Titik harusnya masuk, ya dia begini. Titiknya sebelah mana? Kiri, oke dia begini. Titiknya di atas, berarti dia begini. Oke. Nah, supaya nggak lupa ya, nanti saya open cam terus.
Halo. Halo, oh, udah saya matiin open cam ya. Oke. Oke lagi tenang aja. Sekarang saya mau tanya. Ini masih urutan pertanyaannya Revo, Gilang, Dimas, Darren dan Kansa. Ini dot. Pada hafal arah apa? Angka jam kan? Apa? Hafal ya. Angka jam hafal. Berarti saya mau kalau jam susah juga ya. Di sini aja lah. Kalau nggak di bawah deh. Di bawah. Arusnya keluar. Oke. Arusnya keluar. Pertanyaannya, kemana arah medan di sini? Arusnya keluar. Kemana? Revo, Kansa, Gilang, Darren, Dimas, ayo. Kanannya titik. Oke, yang siapa yang kanannya titik? Kayak Raga. Revo. Raga ke kanan katanya ya. Oke, Gilang kemana arahnya? Itu gimana, Mas? Sama Mas, ke sana ke kanan. Sama, Gilang ke kanan. Itu ke cermin nggak sih Mas? Ke kiri apa gimana jadinya? Pokoknya Enggak, jempolnya keluar, 4 titiknya ke bawah. Apa? 4 Enggak, jarinya ke maksudnya bawah. kalau kanan sama kiri tuh sesuai yang kita lihat apa? Sesuai yang kita lihat. Oh, ya kanan. Ya, jadi kalau biologi itu beda. Ya, kalau biologi itu cermin. Apa? Menghadapnya itu kalau biologi misalnya ini saya mau gambar paru-paru nih. Nah, ini paru-paru kiri atau kanan? Kiri. Ini kiri. Nah, ini kalau biologi. Tapi kalau di fisika ini ke kanan ya ke kanan gitu ya. Jangan paru-paru, Mas, jantung. Jantung mah tuh pasti di kiri. Serambi kan? Nggak, Serambi nggak kanan usah sama ditanya kiri. juga. Enggak yang serambi sama bilik itu. Oh, yang sabi boleh nih gambar jantung. Iya, nggak usah. Gambar Itu jantung hati, apa Mas. hati? Jantung bahasa Inggrisnya apa? Heart. 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 Hati bahasa Inggrisnya? Liver. Liver. Oh, gak ketipu ya. Oke, tapi buah hatiku bahasa Inggrisnya apa? My baby. My sweetheart. Bisa nggak? My darling. Ya, wah jadi bahas biologi ya. Yang dimaksud heart itu, heart gitu kan, hati itu ya jantung gitu ya. Kalau hati bentuknya gimana? Nah, hati seperti ini. Wih, hebat bener ya. Ya, karena saya ngebut tracker, saya udah ngerangkum biologi. Jadi saya udah jago. Oke, lanjut. Dimas, kemana Dimas? Ke arah jam 3. Ke arah jam 3. Oke, tadi saya mau agak miring gitu ya. Tapi nanti bingung ke arah jam berapa gitu. Oke, Darren. Ke kanan juga. Kanan juga. Kansa? Ke kanan. Ke kanan. Oke ya, saya anggap ini selesai. Nah, sekarang itu baru arah. Terus ada apa? Ada rumusnya. Rumus medan. Rumus medan magnet atau rumus induksi magnet itu dua hal yang sama ya. Apa rumus medan atau induksi magnet? 2KI. Dia boleh pakai itu ya. Tapi biasanya rumusnya itu B sama dengan mu 0 Ya, I 0 kan sama dengan itu. per 2 pi A. 10. Ya, jadi betul boleh pakai rumus itu. Nantinya memang seolah-olah banyak tapi boleh ya. Nah, apa? Misalnya saya gambar aja gini deh. Gambarnya ke atas, ini arus, ini titiknya. Nah, ini I-nya itu kuat arus. Kita tulis ya, B-nya itu induksi magnet atau medan magnet. Tadi satuannya apa? WB per M. Tesla. WB per M atau Tesla. Ya, Nikola Tesla. Mu nolnya namanya apa? Per
Meabilitas. Ruang hampa. Sehampa hatinya Dimas. Asik. Oke. Dimas, ada yang ngomongin kemarin. Tapi ya udah nanti aja ya. Siapa, Mas? Nah, ini permeabilitas itu mu 0. Mu 0. Apa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Pasti hafalin ya, karena pasti segini. Terus ada apa lagi? Ada I. I-nya kuat arus ya. I besar, I kecil sama. Kuat arus satuannya ampere. Ada apa lagi? A-nya. A-nya apa? Jarak dari kawat ke titik yang ditanyakan. Oke, misal I-nya misalnya 10 ampere, ini misalnya 5 cm. Berapa medannya? Ya udah tinggal B sama dengan, ini harus satuannya meter ya, lupa. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 10 ampere per 2pi, A-nya 5 10 pangkat min 2 karena kemeterin. Coret-coret di sini 2. Coret-coret di sini 5. Jadi 4 min 2 berarti 10 pangkat min 5 Tesla. Siapa yang bingung mencari nilainya? Enggak kan? Bentar. Cuma dimasukin aja. Nggak usah bingung, bimbang, ragu, gundah gulana. Bentar. Apalagi? 10 pangkat 5 per Ya nggak sih? 2pi 2, iyalah. Ini kan 2 nih. 2 kali 2, 4. Udah ya? Nah, ini nilainya. Terus bagaimana gabungannya? Oke, akan saya gabungkan. Bentar, Mas. Terlalu lagi, Mas. 4 kali Ya udah 10 di sini kali aja. Di sini aja, saya tulis dulu soalnya. Oke, kenapa Dimas masih bingung? Hitungannya. Lagi mencerna. Apa yang mau dicerna? Tinggal 4pi 10 pangkat min 7 dibagi 2pi, sisa 2. Min 7 sama min 2. Min 2-nya ke atas, positif. Jadi min 5. Oke. Nah, sekarang ini misal ya. Ini I1, ini I2. I1 misalnya 10 ampere. Ini misalnya 6 ampere. Nah, ini ada jarak. Ini 5 ampere. Ini misalnya 5 ampere, 5 cm. Oke, ini 3 ampere. 3 cm. Oke. Pertanyaannya, berapa medan di titik ini? Nah, gitu ya. Pertanyaannya medan. Sekarang medan di titik ini dipengaruhi oleh berapa kawat? 2. Oleh 2 kawat. Kawat 1, 2, Mas ada 3, ada 4 di UTBK, dimasuk UGM dan dimasuk UI itu ada ya. Ada berapa? 100 kawat. Disuruh dibandingin. Oh, tapi gampang. Nah, terus gimana cara mencarinya? Sekarang kita lihat ada B1 itu oleh kawat 1 dan ada B2 oleh kawat 2. Oleh B1 arah medannya masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Kalau B2? Keluar. Keluar. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Sesuai sifat vektor, kalau berlawanan harus dikurang. Kita tinggal cari B masing-masing dengan rumus ini. Kemudian kita kurangin. Nah, semudah itu ya. Jadi memang kenapa harus tahu arah? Karena di vektor itu kadang yang paling susah arah. Kalau menentukan nilai itu mah ada rumusnya. Nggak usah pusing. Justru yang susah tuh arah. Berarti B1 sama dengan 4pi 10 pangkat min 7 kali 10 per 2pi kali 5 10 pangkat min 2.
Tadi di sini 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan dia arahnya masuk. Sekarang B2 berarti 4 pi 10 pangkat min 7 dikali 6 ya. 6 ampere per 3 10 pangkat min 2. Min 2 coret, ini coret. 2 pi-nya belum. 2 pi, 2 pi. Habis ya? Ya kan? 3 sama 6, 2. Berarti karena berlawanan berarti B1 kurangin B2. Sehingga hasilnya karena sama berarti dia 0. Siapa yang bingung? Nggak bingung? Kalau searah Oke. ditambah ya. Searah tambahin. Kapan searah? Misalnya saya gambarnya begini. Titiknya di sini. Oleh B1 masuk, oleh B2 juga masuk. Oh, berarti B1 tambah B2. Misalnya begini. Oleh B1 masuk, oleh B2 juga masuk. Oh, berarti ditambah. Nah, gampang kan? Nah, sekarang udah deh, segitu dulu ya. Maksudnya saya akan mau lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada kawat pendek. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Tipe soalnya akan banyak ya, tipe soalnya akan banyak. Jadi betul-betul sering latihan soal khusus anak-anak nanti yang semansa mungkin ya. Saya punya soal ulangan tahun lalu, tapi beda guru nih karena udah pensiun. Jadi kalau mau nanti WA aja, nanti saya kirimin lewat Classroom. Itu ada ulangan tahun lalu sama ada PR-PR-nya ya. Nanti saya kirimin. Kalau yang lain mau boleh WA aja. Kalau sekolah yang lain Mas buat latihan boleh ya. Nanti saya kirimin juga di Google Classroom. Tapi kalau nanti kan ada juga bab di sini, bab di modul PW itu dulu dikerjakan ya, karena itu lebih wajib dibandingkan soal yang saya kasih. Kalau buat anak non semansa, karena yang saya punya semansa kok gitu sih, karena yang suka setoran, Mas ini Mas ada Mas, nanti bahas ya. Nah, kayak saya minta waktu itu ke yang lain gitu ya, supaya dia memberikan habis ulangan. Buat apa? Buat adik-adik kelasnya. Oke. Sekarang saya akan bahas kawat lurus yang pendek. Kawat lurus pendek. Apa bedanya? Oke, sekilas dia serupa, tapi dia tak sama. Kalau kata Padi, semua tak sama, tak pernah sama. Nah, gini ya. Ini kawat pendek. Jadi ada ujungnya. Maka kita tarik garis bantu. Kalau kawat panjang, ini panjang nih. Panjang, dia titiknya di sini. Ini ujungnya di mana? Karena panjang, dia jadi seolah-olah lurus gini. Bingung nggak? Kalau kawatnya panjang gitu ya. Kalau kawatnya panjang, jadi seolah-olah dia lurus. Maka ketika dari titik ditarik itu nggak akan ketemu karena dia saking panjangnya. Nah, misalnya kayak gini. Kalau kayak gini berarti kita tarik dari ujung gitu ya sampai ke sini. Itu kan masih kelihatan. Tapi kalau ujungnya tak terhingga panjang, berarti dia akan lurus seperti ini. Atau gambarnya saya gambarin yang agak-agak bagus, yang panjang. Nah, seperti ini di sinilah. Maka dia akan ke atas gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau yang pendek itu jelas ini ujungnya, ini ujungnya. Jadi jelas ada ujungnya. Nah, kita tarik ke sini. Di sini kita misalkan alfa, di sini kita misalkan beta. Nah, kalau kawat pendek misalnya ya, kawat pendek nih. Misalnya di sini misalnya 3 cm. Ini 3 cm. Ini 5 cm.
Ini 5 cm misalnya ya. Berarti ini berapa cm? Kalau ini 3, ya ini 4 cm. Nah, setelah itu ya sama persis semuanya. Maksudnya gimana? Sama rumusnya. Oke, sama. Kita lihat. Rumusnya ada sedikit berbeda gitu ya, nggak persis banget sih. Jadi rumusnya mu0 I per 4 pi A. Dalam kurung. Ya, ini pakai dalam kurung. Bisa dipindah nggak sih pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada? Ya, ini ikut pindah. Nah, mu0 I di sininya sin alfa ditambah sin beta. Jadi nanti kalau kawatnya pendek, ya kita ada ini. Nanti ada nggak alfa betanya? Sin itu apa per apa? Sin itu apa per apa? Yo. Demi, desa, sami. Demi. Depan per miring. Miring. Depannya 3, miringnya 5. Oh, berarti ini 3/5. Ini juga sama 3/5. Berarti kalau kayak gini nanti di sini diganti jadi 3/5, di sini jadi 3/5. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi rumus yang kawat panjang apa rumusnya? Yang kawat panjang. Ayo, rumusnya apa? mu0 kali I Mu0. per 2 pi kali A. Nah, mu0 I per 2 pi A kan? Sebetulnya sama rumusnya kayak gini. Tapi ini ditarik ke atas seolah-olah dia jadinya alfanya 90 derajat, betanya 90 derajat. Karena dari ujung sini ditarik sampai sini, jadi dia membuat garis yang tegak lurus. Ininya tegak lurus nih. Nah, tegak lurus 90. Sin 90 berapa? Setengah akar 3. Sin 90. Sin 90. Setengah akar 3 kan? 1. Oh iya 1. Nah, jadinya di sini 1. Tambah ke sini juga sin 90 juga. Jadi 1. 1 tambah 1? 2. 2-nya coret. Sisa 2. Nah, jadinya rumus ini. Ya, jadi rumus kawat panjang itu asalnya dari kawat pendek. Ya, itu asal mulanya. Nah, ini tinggal gini aja nanti. Misalnya di sini arusnya misalnya 5 ampere. Berarti di sini B sama dengan 4 pi 10 pangkat min 7 kali 5 per 4 pi. Jaraknya jadi 4 cm ini. Nah, sinnya tadi depan. Oh, kan ini nggak diketahui. Tapi udah jelas ada depan per miring. 3/5 ditambah 3/5. Nah, gini. 8/5 gitu kan. Udah tinggal dikalikan. Berarti ini 4 pi coret ya. Min 2. Oke, berarti di sini 10 pangkat min 5 dikali 5/4 dikali 8/5. Nih coret. Jadinya 2 10 pangkat min 5 Tesla. Gitu. Misalnya arah arusnya ke atas. Berarti kemana arahnya? Arah medan di sini? Ke dalam. Ke dalam. Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Tidak ada? Hanya kawat pendek kayak gitu aja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang kedua, yang tadi kan lurus. Sekarang yang kedua itu kawat melingkar. Ya, jadi nanti kalau ada yang masih bingung, lihat lagi videonya. Kalau masih bingung nanti WA aja. Pak Mas, ini catatannya dari mana ya? Kenapa segini gitu ya? Tapi tolong dilihat dulu videonya. Bukannya supaya subscribernya nambah, bukan. Karena kan nggak bisa juga, itu kan langsung dari situ ya. Tapi saya pengen melihat apakah efektif ketika direkam. Kayaknya sih harusnya efektif dibandingin tidak direkam. Oke, kita lihat lagi. Kawat melingkar.
Kalau kawat melingkar, bentuknya harusnya melingkar. Nah, ini bentuknya melingkar nggak nih? Melingkar ya. Nah, begini dia. Terus kita anggap ini sudut bantunya. Apa? Garis bantunya. Nah, ini A-nya. Jadi ini ada arus. Sah seperti ini. Searah atau berlawanan jarum jam ini? Berlawanan. Berlawanan. Nah, kalau berlawanan, tangannya menggenggam, seolah-olah menggenggam sesuatu gitu ya. Maka jempolnya akan ke atas, betul nggak? Ya. Ya, jadi kalau pada melingkar ya, kalau pada melingkar, jempol itu sebagai medan magnet atau induksi magnet. Jadi beda ya. Kalau pada kawat melingkar. Nah, terus 4 jarinya sebagai kuat arus. Oke? Nah, jadi ini ke mana arah medannya? Berarti dia ke atas arah medannya. Gitu. Dia ke atas. Nah, apa rumusnya? B sama dengan mu 0 I per 2A. Apa? Ini mencari B di sini. Tepat di tengah. Namanya B0. Ya. Mu 0 I ini arusnya. Arusnya lagi. Ini arusnya di sini. Ke sini gitu ya. Rumusnya tinggal seperti ini. Contoh ya. Di sini misalnya 4 cm. Ini misalnya arusnya 8 ampere. Berarti tinggal 4 pi 10 pangkat min 7. Dari sananya begitu. Arusnya 8 per 2. A-nya itu jari-jarinya. Ya. Berarti 4 10 pangkat min 2. Nah tinggal begini. Coret. Berarti jawabannya 4 pi 10 pangkat min 5 Tesla gitu ya. B-nya B0 medan atau induksi magnet di mana? Di pusat lingkaran. Di pusat lingkaran. Terus mu 0-nya tadi berapa nilainya? 4 pi 10 pangkat min 7. Ya, terus I-nya kuat arus, satuannya ampere, harus ya. Kemudian A-nya itu jari-jarinya. Satuannya harus meter. Siapa yang bingung sampai sini? Nggak ada? Saya lanjutkan. Nah, ini mencari medan magnet atau induksi magnet tepat di sini. Di tengah-tengah. Nah, kadang di soal itu dia mencarinya bukan tepat di tengah atau tidak tepat di tengah. Tapi di mana? Di titik, misalnya di sini titik P. Ya, di sini titik P nih. Nah, kalau ini rumusnya beda lagi. Dan ini memang, apa ya namanya, bisa turunan ya, rumus turunannya itu bisa banyak. B di titik P gitu ya, sama dengan mu 0 I per 2A. Sama atau beda? Sama ya. Bedanya apa? Di sini ada dikali sin pangkat 3 theta. Sin pangkat 3 theta. Sin itu apa per apa? Depan per miring. Depan per miring. Tetanya yang mana? Tetanya itu yang ini. Tetanya ini kadang di sekolah disebutnya ini X, ini R. Jadi sin theta itu berarti A per R ya. Nah, jadinya di sini nanti
upper R dipangkat 3-kan baru dikalikan dengan mu 0 I per 2A. Gitu. Sampai sini kebayang? Nanti hanya tinggal masukkan rumus. Kemana arahnya? Ya ke atas. Karena seperti ini. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Ini dulu deh, arahnya dulu. Supaya afdol. Oke, misalnya kayak gini. Arahnya misalnya seperti ini. Kemana arah medan di titik ini? Ada Kansa, ada Darren, ada Gilang, ada Dimas, ada Revo. Halo Kansa, Iya, Mas. kemana arah medan di titik ini kalau arah arusnya searah jarum jam? Kemana arah medan di pusatnya? Iya, Mas. Yang lain siap-siap saya tanyakan. Tangannya menggenggam. Seperti menggenggam spidol tapi jempolnya ke atas gitu ya. Nah, sekarang 4 jarinya searah jarum jam. Ke kiri, Jempolnya Mas. kata Kansa ke kiri. Ke kiri itu kemana? Itu belok apa sih namanya? Bentar, Mas. Oke, Darren. Kemana Darren? Searah jarum jam jarinya gimana, Mas? Ke Oke. dalam bukan? Oke, Darren ke dalam. Kata Darren ke dalam. Gilang, Ya mas. kemana Gilang? Gimana ya? Ini ke ini ke dalam layar. Ke dalam. Dimas, Keluar deh. keluar. Revo, Dalam. ke dalam. Bingung nggak ke dalam? Mas, jempolnya kemana? Justru jempolnya yang kita tentukan. Ini kan 4 jarinya begini. Tar, saya open cam. Oh, berarti jempolnya ke bawah gitu, Mas. Enggak. Halo, jumpa lagi masih bersama saya di sini. Oke. Tangannya harus seperti ini ya. Nih. Oke. Ini arus, ini medannya, ini B-nya. Nah, tadi dia searah jarum jam, berarti kalau searah jarum jam, tangan saya begini. Karena kan searah jarum jam tuh begini. Jadi ini searah jarum jam. Kalau ini berlawanan. Kalau ini searah. Jempolnya masuk. Betul nggak? Siapa yang masih bingung? Ya. Jadi kalau dia ada begini, terus arahnya searah jarum jam, arah arusnya begini, berarti 4 jarinya ya begini. Tapi kalau berlawanan, berarti 4 jarinya begini. Karena ini searah jarum jam, berarti jempol saya masuk. Kalau berlawanan jarum jam, maka jempol saya keluar. Pasti iya, pasti. Kayak gitu. Oh iya udah berarti ke dalam. Nah, berarti ini ke dalam. Yay. Jadi setiap searah jarum jam pasti ini ke dalam di sini. Gitu. Bingung nggak kan, Sa? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Ya, jadi nanti soalnya akan seperti itu. Ada arahnya, ada rumusnya. Ada kaidah tangan kanannya. Nah, ini tolong dipahami dan dibedakan. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga ada namanya solenoida. Pernah dengar solenoida? Nama lainnya itu kumparan. Kumparan ya. Kumparan itu apa?
Misal, bisa nggak ya saya gambarnya? Sulit ternyata pemirsa. Misalnya seperti ini aja deh. Nah, di sini ada kumparan. Kumparannya misalnya seperti ini. Nah, kebayang ada kawat melingkar seperti ini? Soal UN itu ya Mas ya? Yang di SMP. Iya, betul. Solven SMP. Nah, ini misalnya ya. Ini misalnya dihubungkan dengan sumber arus. Nah, kalau kayak gini, misalnya ada arusnya ke atas. Tangan mengepal seperti tadi. Kemana arah jempolnya? Ke kanan atau ke kiri? Atas atau bawah? Ke kiri. Ke kiri ya. Jadi tangannya mengepal. Karena arusnya berasal dari sini, berarti jempolnya ke sini, berarti ini medannya ke arah kiri. Sekarang saya gambar lagi. Ini SMP nih, betul nih. Sekarang saya gambar dari belakang. Nah, kalau kayak gini berarti megangnya si kelingkingnya berada di belakang pulpen. Jadi Ya. ke kanan. Jadi ke kanan karena dia megangnya dari arah arus datangnya si kelingkingnya dari belakang. Kalau ini jempolnya depan. Ini kelingkingnya belakang. Nah, jadi ini ke kanan ya. Nah, siapa yang bingung? Hanya seperti ini. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini biasanya medan di mana? Medan di pusat kumparan atau di ujung? Ini biasanya O, misalnya di sini di ujung. Apa rumusnya? Rumusnya B sama dengan B0 ya. Di tengah pada pusat kumparan. Mu 0 IN per L. Ini medan pada pusat solenoida. Satuannya Tesla ya. Mu 0-nya permeabilitas. 4 pi ya. Nah, ini. I-nya kuat arus. Satuannya ampere. N-nya jumlah lilitan. Oke. N-nya jumlah lilitan. L-nya panjang solenoida. Nah, ini misalnya nih panjangnya nih. Nah, ini. Nah, ini kalau di mana? Kalau ditanyakan pada pusat kumparan. Bagaimana kalau ditanyakan pada P pada ujung-ujungnya sama beda tipis. B di titik P kalau di ujung-ujungnya mu 0 IN per 2L. Ya, jadi sama semua, bedanya dibagi 2 kalau pada ujung-ujungnya. Siapa yang bingung sampai sini? Enggak. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kita cukupkan. Nah, pekan depan kita masih akan medan magnet. Karena tinggal dikit lagi, 1 kali pertemuan lagi ya. Selesai, jadi pekan depan kita akan medan magnet, bahas toroida sama gaya Lorentz. Setelah itu latihan soal. Latihan soalnya, latihan soal listrik. Ya. Setelah itu kita latihan soal listrik. Kalau sempat, kita akan kuis di bab listrik.
Oke, kalau sempat kita latihan kuis di bab listrik. Tapi kalau tidak, pekan depannya baru kita latihan solenoida, latihan apa medan magnet, kemudian kita kuis yang listrik. Oke ya. Ini saya akan bagi 2 materinya. Tapi tidak apa-apa, semuanya dapat tepat juga ujung-ujungnya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Mas. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Dan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Mas. kasih, Oke, sama-sama. Yo, Terima kasih, Mas. yo, Mas, saya malas keluar Mas. saya tutup. Oke Mas. Lagi solder saya Mas. Apa? Lagi ngesolder. Soalnya apaan sih? Itu Mas, tugas praktek rangkaian listrik campuran. Oh, Oke Mas, makasih Mas. oke, sama-sama.